harga emas kembali tertekan. Bahkan emas antam turun Rp20.000, kini menyentuh Rp1.866.000 per gram. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sinyal bahaya atau justru peluang emas buat kita semua? Dengan membaiknya hubungan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, daya tarik emas sebagai safe haven mulai dipertanyakan. Tapi, apakah emas masih layak dibeli sekarang? Di video ini, kita akan bahas secara lengkap, mulai dari faktor global, analisis teknikal, sampai strategi investasi emas yang bisa kamu pertimbangkan, baik untuk jangka pendek maupun panjang. Yuk, simak sampai habis. Harga emas dunia kembali berada di bawah tekanan pada pertengahan Mei 2025. Setelah sempat menguat selama April, logam mulia ini kini menunjukkan pelemahan dengan harga XAU ke USD turun ke bawah $3.200 per troy ounce untuk pertama kalinya sejak 11 April 2025. Dampak pelemahan harga global ini juga terasa di pasar domestik. Harga emas batangan antam per 15 Mei 2025 turun tajam sebesar Rp20.000, menyentuh level Rp1.866.000 per gram. Ini menjadi penurunan harian terbesar dalam 2 pekan terakhir, sekaligus mencerminkan tekanan global terhadap daya tarik emas. Dalam kondisi tersebut, banyak investor bertanya-tanya, apakah emas masih relevan sebagai instrumen lindung nilai, ataukah pesonanya sebagai safe haven perlahan mulai memudar? Membaiknya, sentimen risiko global. Salah satu pemicu utama pelemahan harga emas saat ini adalah membaiknya hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara menyepakati pemotongan signifikan terhadap tarif impor. ES menurunkan tarif atas produk Tiongkok dari 145% menjadi 30%. Sementara Tiongkok menurunkan tarif atas barang-barang AES dari 125% menjadi 10%. Langkah ini meredakan ketegangan perang dagang dan meningkatkan selera risiko pasar. Investor global mulai beralih dari aset safe haven seperti emas ke instrumen berisiko seperti saham, obligasi korporasi, dan mata uang komoditas. Peralihan ini membuat permintaan emas menurun sehingga mendorong tekanan jual. Faktor teknikal. Sinyal bearish muncul. Secara teknikal, analisis menunjukkan bahwa harga emas berada dalam fase bearish yang menguat. Pola candlestick harian dan indikator moving average (MA) memperlihatkan tren penurunan yang konsisten dalam beberapa sesi perdagangan terakhir. Dua level harga penting tengah menjadi perhatian. Support $3.151 Amerika Serikat. Jika harga menembus level ini, penurunan bisa berlanjut ke $3.100 Amerika Serikat atau bahkan $3.050 Amerika Serikat. Resistance $3.238 Amerika Serikat. Jika terjadi rebound kuat, harga bisa bergerak naik ke level ini sebagai target jangka pendek. Alasan untuk hati-hati, tekanan jangka pendek. Masih ada sentimen pasar global yang optimis terhadap pemulihan ekonomi dan hasil negosiasi dagang menurunkan kebutuhan investor akan aset perlindungan seperti emas. Risiko penguatan dolar AS. Jika Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, maka dolar AS cenderung menguat, yang biasanya berdampak negatif terhadap harga emas. Ancaman koreksi lebih dalam. Apabila support di 3,151 ditembus, harga emas dunia bisa meluncur lebih dalam. Ini bisa menekan harga emas domestik, termasuk harga emas antam, ke bawah Rp1.850.000 per gram. Alasan tetap, pertimbangkan emas. Perlindungan nilai. Di tengah ketidakpastian emas tetap menjadi aset andalan. Ketika kondisi global kembali tak menentu, seperti dalam kasus eskalasi konflik di Timur Tengah, ketegangan di Taiwan, atau krisis utang global. Aksi Bank Sentral Dunia Tiongkok, India, dan negara-negara berkembang lain
masih aktif membeli emas untuk memperkuat cadangan devisa, menciptakan permintaan jangka panjang yang stabil. Harga masuk mulai menarik. Dengan harga emas Antam turun ke Rp1.866.000 per gram, investor jangka panjang bisa mulai mempertimbangkan strategi akumulasi bertahap. Apalagi jika harga mendekati Rp1.850.000 atau di bawahnya. Untuk trader jangka pendek, sell on rally, jual jika harga mendekati resistance di $3.238 Amerika Serikat. Buy the dip, cari peluang beli jika ada rebound dari $3.151 Amerika Serikat. Pantau kalender ekonomi. Perhatikan rilis data penting dari Amerika Serikat, seperti Consumer Price Index dan Non-Farm Payrolls, yang bisa menggerakkan harga dengan cepat. Untuk investor jangka panjang, diversifikasi portofolio, sisihkan 5-10%. Alokasi portofolio ke emas, baik dalam bentuk fisik, Antam, digital, maupun ETF seperti GLD. Akumulasi bertahap, gunakan strategi dollar cost averaging, DCA. Mulai beli perlahan saat harga mendekati Rp1.850.000 per gram. Fokus pada fungsi lindung. Nilai, emas lebih berperan sebagai penstabil portofolio, bukan alat spekulatif jangka pendek. Meskipun emas tengah melemah baik secara global maupun domestik, hal ini belum berarti logam mulia kehilangan fungsinya sebagai pelindung nilai, store of value. Penurunan harga seperti yang terjadi pada emas Antam hari ini, turun Rp20.000 ke Rp1.866.000 per gram, justru bisa menjadi peluang bagi investor jangka panjang untuk masuk dengan harga lebih murah. Tetap penting untuk memantau arah kebijakan moneter The Fed, stabilitas hubungan dagang dan politik global, arah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi yang terukur dan pengelolaan risiko yang baik, emas masih bisa memainkan peran penting dalam portofolio investasi modern. Dalam dunia yang tak pasti, logam ini tetap menjadi simbol kestabilan. Itu dia ulasan lengkap soal kondisi harga emas terbaru dan strategi investasi yang bisa kamu ambil. Meski tekanan jangka pendek masih terasa, emas tetap punya peran penting sebagai pelindung nilai, apalagi dalam kondisi global yang mudah berubah. Jadi, menurut kamu, emas sekarang lebih cocok untuk trading atau investasi jangka panjang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan update ekonomi dan investasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cermat, tetap cuan.